Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Jawilan, yang terhormat rekan-rekan Bapak Ibu Guru SMP 1 Jawilan serta staf TU-nya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama membaca basmalah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah Urusan, para pembina serta Bapak dan Ibu guru, staf pengajar beserta staf usaha SMP Negeri 1 Jawilan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan tugas awal dari tahun pelajaran 2022-2023 di semester genap bertepatan dengan tahun 2023 awal. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita akan mendapatkan hal yang lebih baik dibanding dengan tahun 2022. Sholawat dan salam mudah-mudahan dan selalu kita limpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Dan sekolah mabadu salat wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain mabadu wa bi sahli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Puji dan syukur tak panjatan kepada Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada kesempatan hari ini di semester 2 kita bisa bertatap muka dalam satu niatan ikhlas kita sebagai yang sudah tertakdirkan oleh Allah sebagai fasilitator atau sebagai guru, sebagai pendidik yang mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita ya, dengan sekian kemarin sudah libur, kita bisa mengawali pertemuan hari ini dan besok seterusnya satu semester dalam keadaan lancar, tidak ada satu apapun, dengan berbagai tugas dan berbagai hal yang akan kita kerjakan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, teman-teman dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Urusan dari pihak PU dan teman-teman tim fasilitator ya atau rekan guru. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang satu hal penting bagi kita sebagai guru yang kita bahas atau sebut dengan istilah budaya positif. Budaya positif ini sebenarnya harus kita pahami, harus kita pakai kalau kita sudah tertakdir sebagai guru gitu ya. Sebagai guru maka mau nggak mau kita harus bisa memanajemen ya, melakukan merefleksi, mengevaluasi, memberikan motivasi untuk siapa? Sebagai objeknya adalah siswa ya. Oke, selanjutnya adalah budaya positif ini dari pemaparannya ada banyak. Pertama tentang perubahan paradigma belajar. Nah, mungkin di platform Merdeka Mengajar juga dijelaskan. Nanti di akhir saya akan sampaikan tentang betapa pentingnya kita masuk dan melakukan pembelajaran di Merdeka Mengajar. Ya. Karena itu banyak sekali teori, materi apa yang kita kerjakan dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, paradigma pembelajaran ini kadang kita masih terkurung dengan sistem budaya yang sudah dicetak oleh dicetak oleh orang-orang dulu gitu. Sehingga mindset otak kita bawaannya itu membekas karena memang cara menyampaikannya itu tidak menjadikan anak
hal yang banyaknya positif yang disampaikan, tapi hal yang negatif gitu. Perubahan sistem ya. Jadi kalau kita sudah mau nggak mau, apalagi teman-teman yang alhamdulillah ya DP3K yang sudah bergabung, sudah qadarullah bisa bergabung dengan kita, mau nggak mau kita yuk gitu untuk bagaimana merubah paradigma kebiasaan belajar yang dulu mungkin hanya memberikan kewajiban datang saja jam 12 pulang gitu ya. Tapi yang harus kita ukur, yang harus kita lakukan sekarang paradigmanya adalah kita sebagai fasilitator, wujud guru, banyak peran penting untuk memberikan hal positif terhadap anak-anak. Gitu, ya. Yang kedua yang akan sampaikan adalah disiplin positif. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat tentang motivasi perilaku manusia. Kelima positif kontrol restitusi. Keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, apa sih kayak gini? Maksudnya apa? Kita mau nggak mau ini sudah sebuah bekal yang harus kita miliki seorang guru itu. Jadi akan kita ini adalah sebuah kebutuhan yang sudah harus kita lakukan gitu. Baik, pertama teman-teman, kita sudah tidak asing lagi dengan dewa pendidikan kita, pahlawan pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini cita-citanya sangat banyak sekali. Dan kadang kita itu hanya tahu sebagai sosok pahlawan pendidikan saja, tapi di dalamnya tidak tahu, bukan tidak tahu ya, tahu tapi poin apa saja yang sudah disampaikan cita-cita beliau. Ya, sebagai filosofi pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara sudah jelas bahwa berdasarkan filosofi ya pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodratnya yang ada pada anak. Nuntut kodratnya pada anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi belajar sekolah itu pulangnya bukan merasa tertekan, terbeban, punya masalah, tapi kita garis bawahi keselamatan dan kebahagiaan. Bahagia pulang ketemu Pak Nurjaya hari itu belajarnya, bercerita karena Pak Nurjaya sering lawak, terkesan, termemori oleh anaknya itu, saya pokoknya favorit banget dengan namanya Pak Nurjaya. Itu kebahagiaan yang didapatnya. Bukan pulang setelah ke rumahnya itu, saya benci banget dengan guru ini karena sudah menghukum saya. Itu yang dikhawatirkan, dan ini tidak masuk kepada cita-cita yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah seorang pendidik hanya dapat menuntun tumbuh, artinya menuntun tumbuhannya kekuatan kodrat yang pada anak. Ada dua nanti kodratnya, ya teman-teman. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak boleh melewatkan dua kodrat ini. Kodrat alam ini adalah sudah kodratnya anak dari terlahir itu sifatnya seperti itu gitu. Kodrat zaman kita seperti apa? Tidak bisa kita mengajarkan dengan metode cara dulu kita. Harus mengikuti ada zamannya. Kalau bahasa sekarang sering istilahnya itu bahasa milenial ya. Yaitu kemilenialannya, ke-happy endingnya gitu ya. Saya termasuk hari ini berdiri seperti ini mikir bahwa dulu punya kenangan kesan seolah-olah saya bagian orang pernah terbully oleh seorang guru gitu, dengan dimarahi, dilempar pulpennya, dibentak ya, termemorikan oleh saya sampai hari ini. Tapi mungkin tujuannya benar kata guru saat itu, tapi cara yang salah karena akan membekas memori tersebut, ada sifat mendendam. Tapi karena saya jadi pendidik, tidak harus seperti itu. Itu yang dikhawatirkan dari pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara. Kodrat za'alam, kodrat yang sudah terlahirnya. Anak terlahir dari rumah rahim ibunya masing-masing dengan berbeda, ya kita ngikutin, tidak bisa dipaksakan. Masuk ke kelas dengan 32 anak dalam satu kelas, kita harus mampu mengidentifikasi keadaan masing-masing secara personal. Loh, iya mah terboga, ini tidak mampu apa-apa, yang ini mah tidak bisa, yang ini mah karakternya seperti ini. Itu awal dari pembelajaran yang saya lakukan. Jangan tiba-tiba kita duduk dengan problem yang kita miliki, punya masalah, tiba-tiba anak kalau bahasa sininya itu tiba-tiba anaknya melunjak ya, bawaan kita jadi marah sehingga
jadi pelampiasan, itu yang dikhawatirkan. Tidak seperti itu. Ya, mau nggak mau, memang harus seperti itu. Kita itu sebagai fasilitator, memfasilitasi, bukan menghakimi, bukan menghukumi, gitu. Ya, kan seperti itu. Selanjutnya teman-teman adalah ini ada trilogi Ki Haji Dewantara. Kita pernah dengar, tapi melaksanakannya sudah, tapi apa itu teh ini gitu. Tentang trilogi itu pernah dengar kan? Trilogi pendidikan itu 3 trilogi: Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mamun Karso, Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo itu apa? Memberikan di depan apa? Di depan memberikan teladan. Teladan apa? Teladan seluruhnya semuanya. Ya, tidak hanya secara fisik saja. Kalau bahasa Arab itu tidak hanya secara bijasadiahnya saja, bilisani, lisan kita gitu ya. Juga sama. Di depan memberikan contoh gitu. Ya, Ing Ngarso Mangun tadi apa? Ing Madya Mangun Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso. Di tengah memberikan motivasi. Diberikan motivasi. Ya, anak yang lemah dalam belajarnya, anak yang malas belajarnya, bangun motivasinya. Ya, karena anak tertuntut hanya dicarekan sama orang tuanya untuk hadir. Tidak seperti itu, tapi tuntutan kita sebagai penuntut ke arah sana, memberikan motivasi. Yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Di belakang mendorong, di depan menuntun, di tengah memberikan motivasi. Tuturi Handayani di belakang adalah mendorong, memberikan motivasi juga, memberikan arahan juga, memberikan semangat juga. Bukan sudah kena masalah dijatuhkan lagi. Yang terjadi adalah partikel otaknya, ya, secara hukum alam fisika ini akan menjas ke otak, yaitu menendam. Karena kalimat yang terucap oleh kita sudah restitusinya adalah negatif, sehingga anak akan merasa saya pernah didikan sama dunianya, mau menendam, apalagi dengan fisik seperti itu. Selanjutnya teman-teman, ya, penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu yang penting sekali. Penerapan budaya positif yang harus kita lakukan. Ya, bagaimanapun juga akan menjadi kebiasaan yang bagus di sekolah kalau budaya positif ini kita lakukan dengan baik. Salah satu yang sudah kita lakukan banyak. Bu Ani sebagai bidang keagamaan sudah membiasakan setiap pagi sholat duha per kelas, sesuatu yang berjalan dengan baik. Hari Jumat ada tawasulan, belajar anak untuk ceramah ya. Nah, itu bagian dari budaya positif bagi anak. Pembentukan secara religiusnya. Ya, Parul Jaya menyambut anak-anaknya dengan ramah di pagi hari dengan menyenangkan, tidak berbeban. Jangan mungkin anak mau ke sekolah itu, yang mau jaga gerbang, ngesium gitu lah. Gitu. Tidak seperti itu, tapi mereka semangat untuk menemui siapa yang jaga gerbang sana. Itu yang diharapkan. Ya, sebagai tadi adalah tujuan pendidikannya adalah Ki Haji Dewantara itu, anak didik itu adalah untuk bahagia, gitu. Selanjutnya teman-teman ini adalah contoh budaya positif. 7 contoh budaya positif yang biasa dilakukan di sekolah. Yang pertama, kita sering melaksanakan tata tertib sekolah. Kita sudah buat, saya sudah sampaikan kepada wali kelasnya nih, ditempel tanah di kelas tata tertibnya. Nanti bahasa tata tertibnya kita ganti namanya keyakinan. Kalau SDIT itu namanya apa namanya? Kesepakatan atau apa namanya itu bahasa-bahasa kesepakatan kelas itu kan ya. Di SDIT itu biasanya seperti itu. Nah, kita kadang-kadang kalau tata tertib itu bentuk tata tertibnya juga sama yang kita lakukan. Yang kedua adalah kebersihan dan lingkungan. Ya, ini istilah secara psikologi teman-teman ya. Secara psikologi menyuruh anak dengan mengambil sampah secara psikologi sebenarnya menyuruh pribadi kita. Anak cuma disuruh dengan 2 tangan, tapi yang harus dilakukan adalah 3 tangan kita. Secara psikologi itu begitu. Dak, coklat atas sampah. Yang sebenarnya harus dimiliki oleh diri kita, bukan anak tersebut. Gitu. Tapi yang terjadinya apa? Seperti itu. Tapi kalau kita yang berikan contoh dengan selalu
peduli terhadap lingkungan, dimanapun anak akan terdidik terbiasa. Tidak ada guru sampah coklat, tidak. Bu Enda sebagai P3K dengan meworo-woro tiap pekan Jumat akhir kita bikin kebersihan, kelas yang bersih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pembiasaan. Itu bagian dari budaya positif juga. Pembiasaan anak rasa memiliki kecintaan kebersihan terhadap lingkungannya. Teman-teman, kita akui juga ya, sekolah kita dibanding sekolah-sekolah lain, masalah kebersihannya, penataan lingkungannya ini masih kurang jauh sekali dari yang kita inginkan. So, mungkin teman-teman ketika MGMP pergi ke SMP ini, nah itu akan terjadi manajemen bagus dari siapa tanggung jawabnya? Diri kita sendiri dari mulainya. Rasa utamanya adalah rasa memiliki sekolah sendiri. Budaya positif itu. Kalau sudah merasa memilikinya, ya apapun akan dilakukan di sini. Itu. Pak Nasrun 24 jam di sekolah, budaya positif. Dia sudah merasa memiliki sekolahnya jadi 24 jam. Bayangkan kalau kita mau seperti itu. Kenapa saya contohkan itu? Waktu saya bikin kompetisi sains tingkat kabupaten, tingkat provinsi di Kramat Watu 1, saya ketua MGMP IPA waktu itu sedang beres-beres tempat. Jam 5:30 guru-gurunya masih ada di situ. Saya kaget, ini disuruh kepala sekolah itu apa? Saya tanya ke gurunya, Pak, Bu, emang ini guru-guru 5:30 masih ada di sini? Masih banyak. Emang di sini begini, Pak. Gitu. Ngapain? Banyak yang dikerjakan. Kalau di rumah kan urusannya anak, suaminya. Di sekolah mah banyak. Gitu. Anak-anaknya yang eskulnya jalan, terbimbing. Ya jangan eskul tapi guru nggak ada, itu yang saya khawatirkan. Itu. Ya. Nah, itu adalah bagian pembiasaan budaya positif juga. Itu. Terus adalah kejujuran, ya, bagian dari budaya positif. Anak bagaimana mau jujur istilahnya. Ya, bagaimana mau jujur. Itu semuanya juga beri. Memang bukan ke kita gurunya, kita adalah orang tua kedua kan. Setelah di rumah orang tua itu 24 jam harus tahu. Tapi kadang-kadang kita itu menyerahkan sepenuhnya adalah kepada guru itu. Tapi mau nggak mau kita yang paham, kita yang ngerti bahwa bagaimanapun juga adalah tanggung jawab kita, ya. Oke, yang keempat adalah religius. Tadi dicontohkan contohnya di bidang keagamaan, ya, pepapasan. Ketemu dengan guru, ucapan salaman seperti itu hal budaya positif. Itu, iya, salam senyum, sapa dan salam tersebut. Iya, jangan. Nah, kok anak bosan amat nggak beri salam sama kita. Kitanya melakukan nggak antar guru. Kadang kalau lagi ingat saja, gitu. Kalau terbiasa ketemu yang lebih tua, kita salam hormat begitu, dengan sesama kita senyum, kita sama kesatuan. Nah, itu akan terwujud hal seperti itu, budaya positifnya gitu. Selanjutnya adalah kepedulian, peduli lingkungan, peduli anak-anak, peduli karena kita mau bagaimanapun dia adalah warga sekolah. Oke. Yang keenam adalah sifat toleransi. Kebetulan 2022-2023 ini di tahun-tahun ini ya, 2 tahun ini Pak Nasrun ya, kita itu banyak non muslim ya. Wah ini ya yang beragama. Kalau dulu mah jarang, cuma 1-2. Kebetulan sekarang itu yang non muslim sangat banyak. Nah, ciptakan toleransi. Bagaimana caranya dari diri kita? Bapak, Ibu, saya sebagai wakasek kesiswaan ya waktu itu dengan Pak Daud ya, Pak Daud ingat nggak anak-anak hari pertama kita lagi acara matwa apa namanya itu? MPLS ya. Hari pertama MPLS anak berantem, kirain laki-laki sama laki-laki. Anak laki-laki ngeledek agamanya anak perempuan yang non muslim. Tuh, sudah seperti itu hari pertama di lapangan. Ya, Pak Ruja yang bawa gitu ya sampai ke belakang. Itu bagaimana menurunkan sifat toleransi? PR-nya bukan semua guru, bukan hanya bukan hanya guru PKN dan guru PAI saja, tapi semua guru tanggung jawab. Itu. Ya, hampir sekarang kelas 9 non muslimnya banyak, kelas 8, kelas 7 sekarang banyak non muslimnya. Ciptakan, nyamankan, berikan kesempatan. Tidak hanya gitu saja. Ya, itu. Yang ketujuh adalah sikap nasionalis. Nah, sikap nasionalis adalah bagian dari nanti profil pelajar Pancasila.
mau gimana pun juga kurikulum merdeka teman-teman 2024 ini akan jadi sebuah yang wajib dan kita tertuntut untuk harus gitu ya, harus untuk melakukannya. Nanti kita akan jelaskan di ayat di PMM platform Merdeka Mengajar. Ya, disiplin positif sudah ya tadi sampaikan. Bagaimana memulai disiplin positif adalah segala sesuatunya adalah mulai dari diri sendiri. Disiplin apa? Kebetulan teman-teman kita sepakat untuk semester 2 ini kita sepakat diskusi ya para wakasek dan mengajukan kepada kepala sekolah bukan karena inisiatif satu orang saja bahwa untuk semester 2 kita kembali ke 6 hari sampai Sabtu. Wah, voting saya kalah percuma ngapain voting? Ulah ngopi di pikiran etama game saja, ice breakingnya saja ya. Yang penting adalah kembali ke budaya disiplin positifnya kita. Ambil hikmahnya, ambil positifnya. Bagaimanapun kita kalau mau jadi guru mengikuti disiplin positif seperti apa. Loh gimana saya ya? Saya nggak bisa nih hari Jumat karena saya harus PKK misalnya, harus arisan. Gimana nih? Nah seperti itu. Tumbuhkan budaya positif dengan anak memberikan kepercayaan itu jadi teladan. Oh saya mah seneng melihat Bu Aprianti datang itu tepat waktu banget. Saya seneng banget. Contoh Bu, gitu. Ini ada budaya positif di sini positif, gitu. Seneng banget gitu, ya. Seneng banget. Pokoknya mah nanti di akhir tahun saya mau ngasih kadonya juga 2. Ya, kata anak-anak. Itu bagian dari ini reward dari anak karena melihat nih, jangan gini. Setiap aja, itu mau dapat hadiahnya banyak, kok saya nggak dapat. Tergantung individu kita bagaimana melayani anak-anak dengan baik. Begitu, ya. Sirik hari ini juga, Bu Abi menang kado tiba-tiba hari pertama. Kita mau ngoloh, makanya ada apa dengan Bu Abi? Mungkin penilaian anak beda. Senang dengan keibuannya Bu Abi, senang dengan pimpinannya sebagai wali kelas di kelas 76-nya Bu Abi. Iya, itu. Oke ya, teman-teman. Ini adalah bagian dari disiplin. Bagaimana cara telekontrol, mengontrol anak, mengontrol diri kita, mengontrol anak. Ya, kadang kita melihat suatu sikap karena adanya pengaruh tekanan. Kita tuh kadang-kadang gini loh. Kalau kita punya tugas, malas ngerjain, gitu kan? Kalau sudah mau di akhir, karak kita tuh, apalagi yang sedang PPG, Bu Enda, ya. Biasanya kan santai gua nih yang ngalaman ya. Kalau sudah kepepet, namanya the power of kepepet. Gitu. Ya kan? Kalau udah kepepet, baru 1 hari jadi, ya. Asal-asalan juga, yang penting lulus. Beda dengan step by step dan sistem merencanakan, mendiskusikan, sampai benar-benar mengevaluasi, merefleksi apa yang kita lakukan. Seperti itu. Makanya teori kontrol pada diri kita, kontrol terhadap anak, kontrol terhadap sesama, ya rekan antar pelajaran. Jadi tidak hanya individu saja. Di sini kadang kita beli sesuatu itu karena adanya pengaruh tekanan atau anak mah hukuman, dihukum baru melakukan. Sebenarnya yang diinginkan oleh KHD itu apa? Sadar diri, ya. Banyak bukan karena terus dihukum karena melakukan. Itu. Yang kedua adalah ya karena penghargaan. Terus diberi hadiah karena melakukan. Yeay, saya mendapat hadiah. Makanya teman-teman, sistem ranking itu sudah mau pelan tidak ada. Ranking itu, ya, karena akan menghambat pola berpikir orang yang kelas bawah. Gitu, ya. Sistem ranking itu sebenarnya apa di kurikulum merdeka? Di kurikulum merdeka itu nanti sistem asesmennya sudah beda, cara penilaian sudah beda, gitu. Seperti itu ya. Nanti di platform Merdeka Mengajar nanti di akhir. Terus atau adanya nilai-nilai sosial yang diusung, misalkan mau teh karena saya mah diangkat jadi PKS ya, wakil kepala sekolah sehingga mau kerja. Nggak jelas, saya bukan pejabat. Istilah kalimat, saya bukan pejabat, ngapain hadir gitu. Itu yang ngebangun pribadi dia tuh rasa memiliki dulu. Teman-teman yang P3K baru, ya harus mau nggak mau kita ngikutin budaya positif yang seperti apa, terbangun dari dirinya dan rasa memiliki, bukan lagi sebagai pendatang.
Ibu Yati ya? Bu Atin, Bu Dewi, Bu Eha. Apalagi Bu Eha udah kemarin berapa kali ngajar ya, gitu. Sudah harus, ini bagian punya saya gitu. Ini bagian diri lingkungan saya, bukan lagi saya orang pendatang, bukan tamu lagi gitu. Ya, bukan lagi mau ke kamar mandi langsung celok punten gimana. Itu biasa, kan kita sudah bagian dari saya memilikinya. Oke, selanjutnya adalah teman-teman, ini adalah teori motivasi perilaku. Ya, ini sudah disebutkan oleh salah satu penulis, salah satu ahli pendidik namanya Jan Johnson. Dia memiliki ada tiga hal dalam memotivasi perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Akan termotivasi kalau sudah dihukum, begitu kan? Kita juga akan termotivasi kalau sudah ditegur. Contoh misalkan, tiba-tiba Pak Rohani ngejapri, ibu kenapa hari ini nggak masuk? Baru besok hadirnya jam 7 karena sudah ditegur. Ini yang salah polanya. Justru rasa memiliki dulu, tanggung jawab dulu, hadir dulu. Gitu. Jangan saya lagi yang hadir jam segitu seperti itu, ya. Baru, ya ini menurut teori motivasi itu adalah dia akan hadir setelah ada teguran atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia akan termotivasi kalau sudah dikasih hadiah. Makanya kemarin sempat juga bingung, emang iya benar berikan hadiah itu adalah bagian yang salah ternyata. Memberikan hadiah itu karena akan tidak menumbuhkan rasa sadar diri. Yang ada juga saya dapat juara ini karena termotivasi oleh juara, tapi salahnya tidak salah secara 100%. Ada representasi kebaikan positifnya juga, tapi secara pembiasaan. Coba ya anak kita di rumah, nanti kalau saya ranking 1 dapat hadiahnya apa? Berarti kalimatnya ke situ kan, bukan rasa yang belajar sendiri. Aku kan sudah ranking 2, berarti hadirnya aku jalan-jalan ya ke mall ya. Terus bapaknya terbuka duit, hubungan, ada kebencian dalam otaknya. Ngapain saya belajar sungguh-sungguh sudah dapat ranking 2, ranking 1, ujungnya jadi turuti hadiahnya. Berarti tidak ada termotivasi dirinya. Apalagi dengan menjanjikan, nah kakak, nanti kalau kakak bisa belajar, nanti akan dikasih hadiah ya. Apalagi menjanjikan. Kitanya kebetulan uangnya lagi nggak ada. Apa yang terjadi? Rasa membekas dalam diri anak itu adalah rasa orang tua orang tua nggak bohong nih, karena bilangnya mau dikasih tiba-tiba nggak ada. Itu. Nah, yang harus tertanam di dalam anak tentang motivasi adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, harga dirinya dulu, tumbuhkan nilai kepercayaan dirinya dulu anak tersebut, didikan poin-poin positifnya dulu terhadap anak. Maka di situ akan rasa percaya diri, rasa sadar diri apa yang harus aku lakukan, bukan karena perintah lagi. Di rumah contohnya, ya ibu-ibu yang punya anak remaja sekarang pulang ke kamar, ke rumah, yang terjadi anak-anaknya gak nyapu. Apa yang tindakan kita udah capek. Berhenti cari hubungan subunan gitu kan. Tapi kalau ada tumbuh dari diri sendiri dengan cara memberikan nilai yang baik, dengan contoh yang baik untuk menumbuhkan kesadaran baik, itu adalah yang baik ya. Oke. Teman-teman, selanjutnya adalah ini 3 udah ya, untuk menghindari ketidaknyamanan sudah ya. Yang kedua juga sudah, ini tentang mendapatkan imbalan ya, ini juga sudah. Nah, hukuman dan penghargaan. Kenapa ini? Karena kebetulan saya sebagai kesiswaan ini perlu kita menyampaikan hal seperti ini kepada teman-teman, karena teman-teman sebagai wali kelas panjang tangannya dari kesiswaan ke wali kelas, guru-guru, bagaimana cara mendidik yang sebenarnya tentang bagaimana cara hukuman dan penghargaan seperti ini. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah nih, hukuman secara umum hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik atau psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, ya, pelanggaran dan kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Ini hukuman, bentuk respon, ya, respon yang bentuknya ke arah kalimat yang tidak menyenangkan secara psikis dan juga secara tindakan, yaitu secara fisiknya. Oke. Selanjutnya teman-teman adalah ini tidak terlihat ya. Ada 3 ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman itu langsung, kalau konsekuensi adalah memberikan pengarahan bahwa kalau kamu melakukan ini konsekuensinya aku tahu. Itu yang dipahaminya. Ya, jadi yang gini teman-teman. Anak terlambat. Hukuman begini langkahnya. Misalkan si Ajis, kamu terlambat. Keliling lapang 7 kali, push up 5 kali, gitu. Ya, itu adalah hukuman. Hukuman verbalnya, itu. Sudah tahu merasa bersalah, sudah tahu kamu kesiangan. Wah, bla 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 yang kalimat secara verbalnya. Tapi kalau konsekuensi adalah menyadarkan, misalkan, Ajis, tahu nggak kamu bahwa ketika kamu kesiangan, apa yang menjadikan konsekuensi kamu ketika kesiangan? Dia berpikir kritis, berbicara. Iya Bu, Pak, maaf, saya kesiangan, otomatis pelajaran akan tertinggal, mengganggu, guru lagi menjelaskan. Nah itu yang diharapkan konsekuensinya. Apalagi itu dengan restitusi. Restitusinya adalah berpikir bagaimana anak tersebut tidak menjadikan libatan kegiatan sekolah akibat dia jadi bermasalah lagi. Seperti itu. Tidak dikhawatirkan ya. Oke. Selanjutnya teman-teman ini juga sama ya. Oke. Nah, berdasarkan bagian di atas maka kita menyampaikan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, sedangkan anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Kita adalah anak tersebut ya, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Itu. Nah ini yang harus kita hilangkan. Gara-gara ngerjain PR bahwa anak harus berdiri, harus keluar di lapangan, tidak mengikuti pelajaran. Zaman dulu mah kita diapain biasanya? Berdiri kaki, disetrap gitu. Itu yang harus kita hindarkan. Teman-teman, oke, ya ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, posisi guru ada 5. 1 penghukum, ini sudah dijelaskan, nanti dilewat saja. Yang kedua pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, kelima adalah manajer. Maksudnya apa sih ini? Saya pernah bikin video dengan anak-anak kelas 95. Setelah bikin video, ya kita lakukan cara bagaimana melakukan penanganannya. Menghukum sudah jelas, tadi sudah kita sampaikan bahwa langsung fisik, bisa verbal. Membuat merasa bersalah juga salah. Itu merasa bersalah. Contohnya, tahu nggak kamu gara-gara kamu coret-coret tembok, gitu kan? Ini bisa wah bla 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 gitu kan? Ganti ini, pokoknya cat lagi segala macam. Itu merasa bersalah di dalamnya. Itu yang salah juga. Tapi harus seperti apa? Yang ketiga, teman. Hai Jis, tahu nggak kamu kesiangan ya? Iya Bu, maaf ya saya kesiangan. Itu kayak gitu kan? Pada selainnya biasanya. Tahu nggak kamu konsekuensinya? Ya biasa loh Bu, namanya kesiangan anak muda. Itu sebagai teman tepat nggak? Kurang tepat juga. Sebagai pemantau, Ibu perhatikan, kamu akhir-akhir ini sekarang sekolah itu kesiangan terus. Bagaimana nih yang harus kamu lakukan ketika kamu kesiangan seperti ini? Ada apa? Di rumah itu ada apa? Nah, itu juga sama. Pemantau. Nanti kalau kamu kesiangan terus, bagaimana ibu nanti ditegur sama bagian kurikulum atau bagian kesiswaan karena kamu sering kesiangan. Gitu. Supaya kesiangan, coba nih kita bahas apa nih masalahnya. Nah itu membangun cara memantau. Manajer,
Manajer ini yang diharapkan juga membawa anak untuk berpikir bagaimana ketika melakukan salah dia tahu jawabannya, bukan jadi takut. Contoh misalkan anak tadi kesiangan, bapak rasa kamu ayah ini kesiangan, keyakinan apa, kesepakatan apa yang kira-kira buat kamu kesiangan, kesepakatan di kelas itu apa, belum dibuat bu, gitu. 5, mengontrol guru terhadap anak tersebut ketika bermasalah. Akhir-akhir ini kita teman-teman ya, bahwa kita dihadapkan dengan berbagai masalah, baik anak masalah kemarin yang kita subhanallah ya teman-teman sampai pusing mungkin harus menghadapinya walaupun di luar. Jadi memang tidak ada istilah lagi jam ada bukan jam pelajaran, bukan di jam sekolah, tidak seperti itu. Tetap tanggung jawab guru supaya tidak terjadi. Bagaimana budaya positif kita yang lakukan dari kita sendiri, bagaimana cara kita melakukan menangani dalam masalah yang kita hadapi terhadap anak tersebut. Anak merokok di kelas, kenapa? Harus ada jawabannya gitu. Kok bisa dia berani ngerokok di dalam kelas? Seperti itu. Bagaimana cara penanganannya? Tidak, mungkin di rumah di lapang berdiri, suruh merokok lagi, suruh nganyun aja di rokok. Itu baik tidak? Kayaknya tidak harus dilakukan lagi seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya teman-teman, ide penghukum sudah, ya oke. Ini juga sudah. Ya ini adalah 5 kontrol yang dilakukan oleh kita. Sebelum saya lanjutkan, barangkali teman-teman ada yang ditanyakan, boleh menanyakan apa itu terkait penjelasan ya, penjelasan yang saya sampaikan. Enggak, kira-kira seperti apa atau nanti? Oh, terakhir nanti. Baik, oke. Lanjut ya, sabar nih, masih ada waktu. Baik. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kita juga harus memahami, melihat secara fisikly anak kebutuhan dasarnya seperti apa. Bukan anak saja, pribadi kita. Kebutuhan dasar itu ada 5. Pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, apalagi Bu Ani ikutin kegiatan inklusif ya, inklusif. Ini bagian dari kebutuhan dasar manusia. Ya, harus sama perlakuannya. Keadaan anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan yang normal tidak bisa disamakan. Harus ikut olahraga semuanya, tidak bisa. Ini harus perhatikan kepada kebutuhan dasar manusia. Ya, tadi adalah kebutuhan bertahan hidup, sudah jelas. Dia hidup di sekolah ini bertahan hidup, butuh apa? Butuh sekolah, ya, butuh makan, gitu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, tidak dipisah-pisahkan. Yang ini mah cantik, sudah dekat dengan saya duduknya. Oh ini mah kasep, kamu duduk di sini. Gitu. Oh ini mah, itu tidak bisa ke sana. Itu tidak bisa diperlakukan dengan memisah-misahkan seperti itu. Yang ketiga adalah penugasan, gitu. Ya, penugasan, penguasaan kebebasan. Ya, yang terakhir adalah kesenangan. Oke, ini koneksinya. Ya. Yang selanjutnya adalah ada penguasaan, kebebasan, ada kesenangan. Ini juga harus kita lakukan atau harus kita berikan kepada anak tersebut ya. Bagaimana cara memberikan kebebasan anak-anak untuk berkarya, berimajinasi, dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin bahasa kita itu apa? Kesepakatan kelas atau tata tertib kelas. Ini juga harus dibuat oleh teman-teman semuanya di yang sebagai wali kelas. Halo, kelas 789. Jadi kalau sudah dibuat keyakinan kelas atau tata tertib kelas tersebut, anak akan paham dalam kesepakatan yang dibuatnya. Itu ya, teman-teman. Ini bukan karena saya seperti ada di sini ya, tapi ini mulai dari besok teman-teman wali kelas 789 membuat keyakinan kelas. Kalau istilah lainnya adalah kesepakatan kelas. Contohnya misalkan kalau terlambat apa gitu. Tapi yang bernuansa positif, tidak dengan kata larangan gitu, tidak boleh. Nah, ketika sudah dibuat dan kesepakatan semuanya tanda tangan,
anak-anak boleh kesepakatan. Jadi kalau melanggar, tapi yang sifatnya tidak kepada arah yang harus kalau terlambat kamu bayar 2.000 itu nggak boleh. Itu nanti baru uang kas. Biasanya tuan, kamu ini baru uang kas, uang kas. Ini ke arah berkritis, bernalar kritis berpikirnya. Harus seperti itu. Karena kamu terlambat, ini wajib kamu bayar uang kas full. Nih baru kasnya tidak banyak. Oh, full nih dalam 2 bulan belum bayar uang kas. 2000 dikali misalkan jadi 120.000, bos ditagih, tapi kita tidak tahu latar belakang si anaknya di rumah, ya. Dibelikan pulsa. Itu contoh misalkan si A yang saya tahu beberapa anak kelas 9 yang kurang banget ya, contohnya di kelas Bu Ucu, si Ramadhani, terus siapa lagi? Robin. Subhanallah, di sekolahnya juga dia udah bersyukur banget gitu. Ya bapaknya, adik-adiknya itu keterbelakangan, cacat semuanya, dia doang yang normal, bapaknya itu tukang odong-odong. Pengen banget abah berhasil dari namanya Ramadhani ini adalah sekolahnya beres. Kita tidak bisa menuntut di baju dengan apa adanya juga bersyukur. Gitu, ya. Di hikmah Ramadhani ini sangat luar biasa sekali. Apalagi dulu dengan Pak Agung yang suka menyisihkan uang jajannya. Kalau wali kelasnya Pak Agung 81, Dinka beneran deh yang wali kelasnya Bu Ucu gitu. Dilanjutkan, Ucu lanjutkan gitu. Kalau punya rinci kasih, karena memang begitu. Kalau kita identifikasi satu persatu teman-teman 987 ini banyak anak-anak yang berkebutuhan secara finansial. Jadi kita harus bisa perhatikan ke arah sana. Jadi keyakinan kita buat, mengapa keyakinan kelas ini harus kita buat di kelas? Ini sebagai tolak ukur bahwa anak tersebut akan jadi sebagai pemantau. Kalau saya melakukan kesalahan atau larangan, saya sudah sepakat dong buat aturan itu. Ngerti nggak teman-teman maksudnya? Itu. Nah, ya besok kalau mau teman-teman ya dibuat dalam apa gitu karton seperti apa buat keyakinan kelas. Nanti saya akan lihat kelas mana yang sudah membuat keyakinan tersebut. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan? Tujuannya untuk apa? Keselamatan kan? Kayak gitu contohnya. Oke. Ini sebagai contoh. Selanjutnya adalah ya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku negara bahasa manapun juga. Oke, dikit lagi ya teman-teman. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Sekolah juga butuh nggak buat peraturan? Butuh. Apalagi Pak Nasrun suka, gimana nih buat butir-butir apa sih? Butir-butir tata tertib yang harus diupload ketika kemarin itu kita akreditasi. Repot karena kita nggak buat. Gitu, akhirnya kita ngedownload dari dunia yang penting udah ada aja. Kalau kita sudah sepakat mah kelas punya, sekolah punya, ya tidak ada masalah. Udah tidak punya kebiasaan yang baik tersebut. Ya, pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kata-kata positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jangan bruk anak pokok. Ini saja. Gitu. Kalau belajar harus apa, kalau kesianan apa, kayak gitu aja. Kalau bicara-bicara apa gitu. Jadi ke arah konsekuensinya berpikirnya. Jadi bukan ke arah hukuman dan dendaan seperti itu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Itu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Makanya kalau Pak, Bu, saya mah bikin keyakinan kelasnya gimana kalau ini? Kan ikut kontribusi. Oh iya bagus, sepakat. Ya, tanda tangan ya, tanda tangan, tempel di dinding. Apalagi yang udah idenya bagus, pakai banner kayak di belakang. Jadi sudah punya keyakinan dari sepakati. Itu, ya. Selanjutnya adalah, nah ini adalah prosedur pembuatan keyakinan kelas. Lihat di contoh kalimat negatif. Jangan mencoret-coret di dinding kelas. Kata jangan itu hal yang positif. Takut. Tapi menulislah sesuai pada tempatnya. Maka konsekuensinya kalau saya menulis di mana saja jadi salah saya. Gitu. Ini contoh
bagian dari kalimat positif tentang keyakinan kelas. Gitu. Kadang-kadang kita nih berpusing, Pak Agung bagian sarpras, coret-coret tembok, bangku segala macam. Karena keyakinan kelas dan budaya positif yang ditumbuhkan oleh kita terhadap anak kurang. Gitu. Ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah contoh ya, contoh keyakinan kelas. Bisa kita terapkan juga sama, kita dipercepat saja. Nah ini juga sama ya, terdengar kata-katanya seperti apa? Yuk saya bantu. Nah itu juga bagian keyakinan. Contohnya kita bisa selesaikan ini bersama. Nah kata-kata awalnya nih tentang apa? Ya terima, tolong, ya permisi, boleh saya pinjam. Itu adalah bagian contoh dari kata-kata keyakinan kelas. Kata terlihat berempati terhadap perasaan orang lain ini juga bisa dibuat. Misalkan anak ada yang kecelakaan kemarin di kelas saya 95, siapa sih namanya, Akbar ya. Anak akan tumbuh empati ketika dikabarin seperti itu. Akhirnya dia mungkin mengumpulkan uang atau harus datang karena sudah disepakati. Ada kalimat yang sudah disepakati keyakinan kelasnya adalah berempati terhadap perasaan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya ini segitiga restitusi ya. Bagaimana caranya yang terakhir ya? Ini yang terakhir. Bagaimana kita cara menyelesaikan masalah ketika kita dihadapkan oleh anak? Ada 3 nih poin penting ini. Ya, pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh. Kemarin saya bikin video contoh. Si A dan si B gerlut berantem. Ya, berantem. Misalkan si A dan si B berantem. Yang contohnya si Rifki ini pas lagi lewat kelas 97 di sliding sama si Sanju misalkan. Nah, si Sanju ini karakternya ngeselin, yang sudah tabiatnya begitu kan ya, gitu. Begitu nih anaknya. Nah, Rifki ini suatu waktu dia punya rasa dendam karena saya diperlakukan tidak baik terus. Baik di kelas ataupun di jalan. Tiba-tiba dengan layangan mukulnya dia spontan mukul si Sanju. Wah, gitu mukul, ya berantem, dipisah oleh temennya. Karena dia merasa ada rasa bersalah, dia bukan diam ketika sudah memukul, tapi dia lari ke guru menyampaikan atau ke gurunya, ke wali kelasnya. Bapak, saya mau bilang, Bu, kenapa? Kenapa Rifki? Tadi saya habis pukul si Sanju, kan kenapa? Nah, pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Perasaan kamu setelah mukul gimana? Oh, saya senang dong. Pasti gitu kan? Saya senang dong. Kenapa senang? Dendamku terbalaskan, Pak. Karena saya setiap hari dibully. Karena setiap hari saya diperlakukan tidak baik sama si Sanju. Pokoknya puas saya mukul si Sanju. Oh gitu ya, Rifki. Iya gitu kan. Nah, mulai kedua nih, validasi tindakan yang salah. Rifki, ketika kamu sudah puas, bagaimana kalau seandainya kejadian ini terbalik? Ya, kamu yang dipukul. Bagaimana perasaan kamu? Ya tidak terima lah Pak. Tidak terima. Nah, bagaimana pikiran kamu supaya tidak terjadi? Berarti masuk ke yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berarti ada satu hal keyakinan yang belum kamu sepakati. Ini ada ribut apa sih gini-ginian? Ini sebenarnya ada bagian terkecil dari cara menyelesaikan masalah. Setidaknya anak akan paham di kelas Sanju dengan di kelas 95 mau berantem itu dia sudah punya keyakinan kelas. Contoh tidak mengganggu anak-anak sebelah atau lagi berjalan kalau dia melakukan konsekuensi seperti apa. Paham ke situ saja. Ini adalah akan memanage, mengurangi kejadian yang lebih besar yang terjadi. Si imam berantem sama si Sanju gara-gara sepele awalnya berebet kemana-mana. Ya kita akui, oh karena belum ada kesepakatan yang dibuat atau karena pembinaan yang belum dapat. Tapi yang paling mutlak kemarin kejadiannya karena Corona 2 tahun tidak terjadi dengan baik sehingga begitu tabiatnya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah langkah restitusi sudah ya. Validasi sudah. Yang ketiga ini juga saya sudah. Nah ini selesai. Teman akhirnya. Nah ini adalah
bagian budaya positif yang harus kita yang harus kita kembangkan bersama. Baik, mangga ada yang bertanya, satu atau dua orang saja, menambahkan saja. Silakan Pak Budaya. Lembek, masih lembek. Tapi harus dimasukkan, yang lembek itu harus dimasukkan gitu. Bagaimana caranya sudah masuk yang lembek itu. Tapi setelah saya amati ini akan adanya perubahan akhlak bagi anak, ya kan? Setelah dari awal sampai sini adalah siswa. Tapi saya ingin adanya perubahan ke guru. Siswa tidak akan berubah jikalau gurunya tidak akan berubah. Ya, gitu Pak. Selanjutnya, namanya intinya Pak, proses pembelajaran ini dalam hati saya ini harus melibatkan orang tua. Kenapa melibatkan orang tua? Karena didikan antara Koko dan Jawilan ini sudah dari sejak kecil dididik dengan keras. Di kita lemah, di rumahnya keras. Contoh, ceng pangmelikeun dela. Sakali ceng pangmelikeun dela, sakali ceng pangmelikeun dela. Dengan kata 3 kali belum juga tapi lah menunggu bapak natulah kangkeng pan sia kabina benar anjing kasret. Kan berubah dengan proses pembelajaran yang keras sehingga yang keras itu akan cepat masuk Pak. Ulah kalau mana sih yang cepat akan segera masuk. Tapi menurut saya. Tapi apa yang dikatakan oleh Pak Holid tadi dengan proses keras itu adalah peninggalan zaman kolonial atau proses pembelajaran zaman Belanda lah. Yang sampai sekarang itu kalau kita ditimpu guru membekas, memang iya membekas. Ada rasa dendam gitu. Tapi dendam itu menumbuhkan kita proses-proses kolonial itu sukses sampai sekarang. Mungkin saja dengan proses pembelajaran dengan yang lemah lembut ini, kalau semuanya kompak dari orang tua ke guru, itu akan tercapai. Tapi kalau hanya untuk kita saja yang guru saja, itu menurut saya karena di sekolah itu adalah hanya beberapa jam saja. Sedangkan yang banyak itu adalah di rumah. Jadi mungkinkah kita memanggil orang tua ke sekolah masing-masing, ke kelas masing-masing untuk diberikan penjelasan bagaimana cara mengajar anak di rumah. Bukan hanya menyuruh tapi mengajar. Kalau kita hanya menyuruh saja, gak ngaji sih. No. Gak usah sih. No, tapi yuk nak kita ngaji, yuk nak kita sholat. Itu akan insya Allah akan berubah dari gini menjadi gini. Akan berubah insya Allah itu. Tapi itu semuanya itu hanya menurut logika saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal saya sampaikan bahwa rubahlah paradigma belajar, cara memberikan konsekuensi terhadap anak. Rubahlah diri kita di sekolah ini seperti apa, gitu. Dari situ akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Yang disampaikan oleh Pak Budaya adalah itu benar bahwa salah satu langkahnya adalah libatkan semua aspek. Ya, padahal saya pengen banget suatu waktu mudah-mudahan terjadi pembagian rapot itu adalah pelibatan orang tua datang ke sini. Karena di situ ada SPR, student progress report. Jadi menyampaikan satu semester tentang anak tersebut. Jadi kita kan kebiasaannya adalah nyebut, saya baru udah beres betima udah nyampe ke anak. Itu konsultasinya seperti itu, penyampaikan masalahnya sampaikan si A B C D-nya Bu di sekolah teta gini. Apalagi kita ada masalah yang besar nih kemarin, gitu ya. Home visit juga akan terkurangi kalau SPR kita jalan gitu. Satu semester minimal 1 semester 2 kali atau 1 tahun sekali. Saya yakin orang tua itu berharap besar diundang untuk hadir. Tidak usah banyak dengan argumen diskusi, hanya menyampaikan Bu di pembagian raport hasilnya gini. Alhamdulillah syukur-syukur bawa beas, bawa jagung. Zaman dulu begitu ya Pak Jaya. Begitu bawa ayam tuh. Itu ya, itu
itu salah satu yang melibatkan orang tua. Libatkan siswa, akui keberadaan secara kodrat alamnya, kodrat zamannya. Jangan hanya semata kita sebagai guru itu yang benar-benar tidak digurau tiru, benar-benar totalitas pemahaman kita itu. Ya, silakan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sebuah kata harus merubah sebuah paradigma pendidikan. Yang pertanyaannya paradigma pendidikan zaman dahulu itu apakah jelek katanya? Katakan yang sekarang nih yang terbaru, yang lebih maju. Namun kenapa kalau yang dulu dianggap jelek, tetapi kita referensinya selalu mengambil kepada referensi yang terdahulu. Salah satunya mengambil paradigma Ki Hajar Dewantara. Padahal kita selalu terus seperti mengikuti paradigma Ki Hajar Dewantara itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah ya, hari ini hari Senin kita akan melaksanakan kegiatan penjelasan mengenai keyakinan kelas. Sesuai yang direncanakan waktu pekan kemarin, hari Kamis ya, kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu ya, keyakinan kelas itu mungkin dulu mah ini sering istilahnya itu peraturan kelas, ya peraturan kelas. Peraturan kelas ini dibuat harus kita lakukan oleh semuanya, khususnya di kelas 95 ini dibuat. Kalau kata lain dari keyakinan kelas itu kayak kesepakatan. Jadi kita mau ngapain nih di kelas ini sepakatnya, dan ini tujuannya buat diri kita juga, bahwa kita jauh lebih disiplin, jauh lebih memperhatikan kepada peraturan tersebut. Kalau dulu namanya peraturan, cenderungnya hilangkan kata-kata yang negatif, kata tidak, jangan, misalkan jangan menampar orang, misalkan seperti itu ya, atau tidak boleh nyolong. Memang itu tidak boleh ya, tapi kata-katanya diperhalus atau diperbagus dengan sesuatu yang positif. Gitu ya. Jadi sekali lagi keyakinan kelas ini kita buat untuk kesepakatan kita semua ya, dari mulai di sekolah, di kelas, mau ngapain saja ya. Contohnya misalkan keyakinan yang kita buat ini ke arah saling menghargai. Nah, otomatis di situ udah sepakat, di akhir juga harus sepakati, ditandatangan oleh kalian, saling menghargai. Otomatis kalian selama pembelajaran di kelas ini menghargai satu sama lainnya, menghargai kemampuannya, menghargai sesama temannya, tidak mengganggu, gitu kan. Toleransi boleh tuh. Jadi jangan gini, jangan atau tidak, hindari kata-kata negatif. Ya, nah sekali lagi kalau bahasa lain dari keyakinan mungkin adalah kesepakatan. Harus dibuat, semuanya harus menyepakati, tidak boleh tidak, dan dipahami ya. Nanti dibuat di depan, kalian akan dikasihkan kertas satu sama lainnya, buat sama-sama semuanya ya. Nah, sekali lagi tujuannya adalah untuk memahami kita bahwa kita itu senantiasa selalu apa yang kita lakukan ini benar-benar ada perhatikan larangan yang tidak boleh itu kita lakukan, tidak boleh dilakukan gitu ya. Seperti kemarin sempat kita bikin atau terjadinya perkelahiran antara satu sama lainnya. Nah itu karena apa terjadi berantem tersebut? Karena satu sama lainnya tidak memahami kesepakatan yang sudah dibuat atau kayak yang sudah dibuat itu, yang tidak boleh membuli segala macam. Itu juga ke arah sana ya. Paham ya yang akan kita buat hari ini? Paham, kita sekali lagi kita buat, Bapak akan bagikan kertasnya dan kalian buat. Siap ya? Siap. Ini Bapak sudah mempunyai ini ya, supaya kalian lebih memudahkan. Nanti tulis di sini keyakinan kelasnya. Kalian boleh bebas menulis apa saja ya. Nggak usah ini loh, contek-contek bukan ulangan.
setelah ditulis, oh kayaknya saya mau bikin ini deh, mau bikin itu. Tulis nanti ditempel yang sudah ditulis di depan. Ya, setelah ditempel nanti kita akan bahas mana kira-kira yang mau disepakatinya berapa. Tidak harus semuanya. Kalau ada yang sama, nanti akan disortir. Jadi tidak. Kalau sama gimana Pak? Boleh. Nanti kita kira-kira kalau sama kita yang ini deh, gitu ya. Paham ya? Oke. Ini. Sudah selesai? Sudah.
Anak-anak sekalian, bagus sekali, tepuk tangan dong buat kita semua. Ini adalah keyakinan atau kesepakatan kelas 95 SMP Negeri 1 Jawila yang sudah dibuat. Baik, kita lihat satu-satu ya. Di sini ada datang tepat waktu, peduli lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, ini buanglah sampah pada tempatnya. Berarti ini dilepas satu ya, boleh kan? Kan ada dua ya. Boleh ini. Nah, ini hindari tidur malam agar tidak kesiangan, boleh. Rajin menabung, datang tepat waktu. Ini udah ada ya. Baik, kita sambil jagalah kebersihan lingkungan. Ya, saling toleransi, buanglah sampah pada tempatnya, boleh. Ini udah ada juga, ini kita ambil ya. Selalu menjaga kebersihan, ini juga udah ada. Ya, kebersihan, siap. Selalu datang tepat waktu, boleh. Ambil ya. Nah, aktif di kelas, datang kelas tepat waktu. Nah, saling menghargai teman. Ada nggak di sini saling menghargai? Belum ya? Saling menghargai, boleh kita tempel sini. Oke, siap. Ini lagi, membuang sampah pada tempatnya udah ada, sudah ada. Sini. Ini. Oke, menjaga kebersihan juga sudah ada, melaksanakan piket. Nah, ini melaksanakan piket bagus nih. Sini, ini saling menghormati, juga kita taruh di sini. Ya, hargai satu lain, harus tepat waktu saat masuk ke kolam, menghargai sesama, boleh bekerja sama, menjaga kebersihan sudah ada. Toleransi juga sudah ada, jaga kebersihan, hargai satu sama lainnya, boleh. Ini sudah tepat. Nih, baik, ini kita ambil ya. Oke, ini hampir sama semuanya. Nah, yang dibuat oleh kalian ini yang sudah disepakatinya, ya, yaitu tentang yang pertama di situ ada tentang datang tepat waktu. Otomatis kita bersepakat nih. Kalau datang ke sekolah tidak lagi ada istilah kesiangan, ya. Terus yang selanjutnya peduli lingkungan, harus peduli peralatan kita miliki, kebersihannya juga harus kita jaga bersama-sama. Jadi harus peduli terhadap kerapihan kelas dan lingkungan. Selanjutnya melaksanakan jodoh piket, tuh, ya, piket yang sudah kita sepakati di awal. Hari Senin siapa, hari Selasa siapa, itu harus kita laksanakan. Saling toleransi terhadap teman, toleransi ya kepada non muslim, satu yang muslim, itu harus saling toleransi, tidak saling menjatuhkan. Karena semuanya di teman ya. Rajin menabung, boleh dimaksudkan. Nabung, jalan-jalan, buat apa, walaupun kemarin udah diambil ya. Selalu menjaga kebersihan, buanglah. Nah, inilah yang sudah disepakati oleh kalian. Ya, selanjutnya kalian tanda tangani semua yang kalian buat seperti ini. Oke? Nah, silakan anak sekalian yang sudah disepakati bersama tentang keyakinan yang sudah dibuat, kalian tanda tangani. Silakan, boleh di mana saja. Boleh. Oke, baiklah, inilah kesepakatan yang harus kalian sepakati bersama. Sudah ditandatangani ya, otomatis di sini tanda tangani. Kayak gitu juga ini. Paham ya? Paham ya? Oke. Demikian untuk keyakinan yang akan kalian buat, yang sudah dibuat dan kita sepakati, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya dengan baik. Siap pelaksanaannya? Siap.
semoga kedepannya saya bisa disiplin bersama teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nurullah Kiki dari kelas 9 SMP 1 Jawilan, Kabupaten Serang. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya sangat antusias ingin mengerjakan dan melakukan bersama teman-teman. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Asmawati, guru di SMPN 1 Jawilan. Saya telah mengikuti kegiatan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bapak Khalid Tantowi Yauhari MPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Serang. Kegiatan tersebut menurut saya sangat bagus dan dapat menginspirasi kami guru-guru di sekolah dalam proses pembelajaran maupun pendidikan yang harus kami lakukan. Salah satu materi yang beliau sampaikan yakni tentang semboyan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso dan Tuturi Handayani. Berdasarkan semboyan tersebut, yang harus guru lakukan pertama kali yaitu memberi teladan. Misalnya, kalau guru menginginkan siswa yang disiplin, maka gurulah yang terlebih dahulu harus mencontohkan kedisiplinan tersebut. Kalau guru menginginkan siswa yang jujur, maka gurulah yang harus pertama kali mencontohkan kejujuran tersebut. Kalau guru menginginkan siswa yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kebersihan, maka gurulah yang harus mencontohkan terlebih dahulu kepedulian terhadap lingkungan dan kebersihan tersebut. Selanjutnya, guru harus senantiasa memotivasi, memberi semangat supaya siswa tetap melaksanakan budaya positif tersebut, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Menurut saya, selama ini Pak Khalid sudah mencontohkan budaya positif tersebut di lingkungan sekolah. Dan hal ini sangat menginspirasi kami selaku guru-guru di sekolah. Terima kasih Pak Khalid. Mudah-mudahan kegiatan CGP-nya lancar dan tetap semangat. Mudah-mudahan juga selalu sukses. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT bahwa pada hari ini alhamdulillah telah diselenggarakan kegiatan tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Khalid Tantowi Yauhari MPD sebagai guru penggerak dari SMP Negeri 1 Jawilan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Khalid yang telah menyampaikan tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau sudah praktekkan di sekolah ini bisa memberikan satu motivasi bagi guru-guru yang lain untuk menerapkan dan mengambil pelajaran daripada pelatihan dalam memberikan hal yang lebih baik untuk putra-putri di SMP Negeri 1 Jawilan ini. Yang kedua, saya juga merasa bangga bahwa SMP Negeri 1 Jawilan mempunyai seorang guru penggerak yang dalam hal ini sedang melaksanakan kegiatannya. Mudah-mudahan juga hal ini akan diikuti oleh guru-guru lain sebagai motivasi dan sebagai memajukan ilmu pengetahuan khususnya untuk guru-guru itu sendiri
umumnya untuk perbaikan dunia pendidikan yang ada di SMP Negeri 1 Jawilan. Kemudian daripada itu juga berharap kepada semua guru-guru untuk mengikuti jejak Pak Khalid ini agar bisa setara dengan guru-guru penggerak yang ada di sekolah-sekolah lain, khususnya di bidang pelaksanaan pelayanan terhadap siswa-siswi yang ada di SMP Negeri Jawilan ini, agar mereka merasa betah, merasa nyaman, merasa terayomi apa yang mereka butuhkan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan yang mengacu kepada budaya positif tentang pembelajaran yang ada di sekolah. Dan selanjutnya juga